Shalom Aleichem, Besem Yeshua HaMashiach. Dijawab, Wi Aleichem Shalom, Besem Yeshua HaMashiach. Bacaan malam hari ini, Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Firman Tuhan bersabda demikian, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Tema perenungan pada hari ini, manusia hidup karena bersyukur dan terkapar karena bersungut-sungut. Sebagaimana berita Detik News yang sedang viral saat ini, pada tanggal 18 Juli 2020, seorang juru parkir di Makassar, Sulawesi Selatan dikeroyok 4 pemuda karena bersungut-sungut mengomel gegara uang Rp2.000 sehingga terkapar di pinggir jalan, dan keempat remaja tersebut diamankan polisi. Kemudian, bagaimana kalau manusia bersungut-sungut kepada Allah? Dan bagaimanakah dampaknya menyebar berita sungut-sungut? Pengertian bersungut-sungut dalam bahasa Yunani, gumso, dan dari kata Ibrani tekina, yang artinya mengomel atau memberengut. Dalam Alkitab, yang artinya mengeluh, menggerutu, atau mengomel. Jadi, bersungut-sungut adalah sikap menggerutu dan mengomel karena kondisi atau sebab lain yang disadari atau tidak yang sebenarnya tertuju kepada Tuhan. Keluaran 16 ayat 6 sampai 8. Hal ini yang biasa dilakukan oleh bangsa Israel. Alkitab dengan tegas mengingatkan kita untuk tidak bersungut-sungut atau meneladani apa yang biasa dilakukan bangsa Israel ini. 1 Korintus 10 ayat 10. Itulah yang disebut ibadah dengan bersungut-sungut. Setelah kita mengerti beribadah dengan bersungut-sungut, baiklah kita melihat bagaimana mengerti ibadah dengan bersyukur. Firman Tuhan memberitahu kepada kita kehidupan macam apa yang perlu kita bangun kalau kita beribadah kepada Tuhan. Mazmur 100 ayat 2 bacaan kita tadi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kata beribadahlah adalah perintah Tuhan. Ibadah berasal dari bahasa Ibrani abad, yang berarti bekerja, melayani, yang kemudian berkembang menjadi abodah, yang berarti pekerjaan, ibadah, dan lain sebagainya. Dalam bahasa Yunani disebut latreia, yang berarti
seorang yang mempunyai pekerjaan sebagai budak atau hamba. Kemudian akhirnya dipakai dalam arti mempersembahkan ibadah kepada Allah yang memberikan gambaran tentang rasa takut, penuh hormat, kekaguman. Dari kedua arti ini memberikan pengertian bahwa ibadah pada dasarnya adalah pekerjaan atau aktivitas hidup sehari-hari manusia yang senantiasa membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ibadah dilakukan sebagai bentuk respons dan ucapan syukur atas penyertaan dan keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan umatnya. Keluaran 13 ayat 8. Kata beribadah dan datanglah, itulah cara merespon perintah Tuhan ini dengan ucapan syukur, yaitu dengan sukacita dan dengan sorak-sorai. Seperti yang diungkapkan dalam Ibrani pasal 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Bagaimana cara beribadah untuk datang menghampiri Tuhan dan memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan? Ini sangat sederhana sekali. Satu, dengan mengucap syukur, kita menyatakan kebaikan Tuhan. Dengan pujian, kita mengakui kehebatan Tuhan. Dan dengan penyembahan, yang merupakan kegiatan terpenting dari jiwa, menghubungkan kita dengan kekudusan Tuhan. Anda mungkin sering mendengar kata Ibrani toda, yang artinya terima kasih atau thank you. Eucharistio dalam bahasa Yunani, asukru bahasa Arab, kuru sumanga bahasa Bugis, kure sumanga bahasa Toraja. Terima kasih adalah doa terbaik yang bisa dikatakan oleh siapapun. Mengucapkan terima kasih dapat mengekspresikan rasa syukur, kerendahan hati, dan pengertian. Seorang penulis terkenal namanya Fred de Van Amber, ia mengatakan begini: tidak ada yang lebih miskin daripada orang yang tidak memiliki rasa syukur. Rasa syukur adalah mata uang yang dapat kita ciptakan untuk diri kita sendiri dan menghabiskannya tanpa takut mengalami kebangkrutan. Kata toda berhubungan dengan makna tangan yang sedang mengangkat untuk memberikan apresiasi pujian. Sebab dia berhubungan dengan kata yod, artinya tangan. Kata kerja dari semua ini adalah yada, artinya bersyukur, ungkapan syukur, memberikan apresiasi. Kalau kita lihat aksara Ibrani kuno dari kanan ke kiri, aksara yod adalah gambar tangan, dalet adalah gambar pintu, he adalah gambar orang berdiri. Sesuai dengan bentuk aksara dari zaman kuno ini, kata yada memiliki 3 makna utama.
Pertama, melemparkan sesuatu atau melepaskan sesuatu, mengucap syukur, dan membuat pengakuan. Kita mulai dari Yod adalah gambar tangan. Kedua tangan ditadahkan untuk berdoa, untuk bersyukur. Telapak tangan biasanya diarahkan ke langit untuk memohon. Bertepuk tangan dengan bergembira, seperti dalam sambutan meriah. Berdoa dengan menadahkan tangan, bersyukur dengan menadahkan tangan, seperti yang diungkapkan dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 8. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Hal ini memberi gambaran bahwa kalau orang berdoa bersyukur, itu menadahkan tangan yang suci. Artinya tanpa marah, tanpa perselisihan, tanpa dendam, dan lain sebagainya. Sama seperti Yesus Kristus menyentuh atau meletakkan tangan ke atas orang sakit, dan orang sakit itu menjadi sembuh. Matius pasal 8 ayat 3. Demikian juga pengemis meminta sedekah dengan menadahkan tangan. Jadi bersyukur itu adalah memberikan apresiasi tepuk tangannya. Karena itu dalam Amsal pasal 3 ayat 6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Tuhan menghendaki agar kita selalu mengucap syukur dalam segala perkara. Dalam Mazmur 100 ayat 4, di situ kita melihat ucapan syukur akan membuka pintu untuk kuasa Roh Kudus. Yang kedua, ucapan syukur membuat kita mengasihi Tuhan dan senantiasa memuji Tuhan. Yang ketiga, ucapan syukur akan membuat hadirat Tuhan turun atas hidup kita. Mengapa kalau kita memuji-muji Tuhan, hadirat turun? Karena Allah yang kudus bersemayam, bertahta di atas puji-pujian orang Israel. Ini merupakan pertanda bahwa kalau kita menyanyikan nyanyian syukur, memuji Tuhan, menyembah Dia, maka hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Sama seperti Tuhan Yesus menyatakan janjinya, di mana berkumpul 2 atau 3 orang dalam namaku, dalam nama Yesus, di situ aku hadir di tengah-tengah mereka. Jadi hadirat Tuhan akan hadir pada saat kita berkumpul, kita berdoa, kita beribadah kepada Tuhan. Sikap yang penuh ucapan syukur. Dalam Mazmur 100 pasal ayat 4, kita berterima kasih kepada Tuhan untuk segala yang baik yang telah Dia berikan. Waktu kita memiliki sikap yang penuh ucapan syukur, maka akan mengalir kuasa yang dahsyat. Hal ini dalam aksara Ibrani huruf Dalet atau huruf D dalam bahasa Indonesia adalah gambar pintu. Jadi Dalet adalah gambar pintu. Mari kita baca Mazmur 100 ayat 4, pembacaan kita tadi. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian,
Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Perhatikan, ada dua cara untuk mendapatkan akses pada Tuhan. Yang pertama, melalui pintu gerbangnya, pintu gerbang Tuhan. Yang kedua adalah melalui pelatarannya. Pintu gerbang memberi akses ke pelatarannya, dan pelatarannya akan membawa kepada rumah Tuhan. Manusia masuk lewat pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Langkah pertama adalah menghampiri Tuhan dengan pengucapan syukur. Yang kedua, puji-pujian. Jadi mengucap syukur adalah sikap yang mendatangkan mujizat. Dengan bersyukur kita mempersiapkan diri untuk menerima mujizat dari Tuhan. Jadi pintu gerbang memasuki kehidupan yang berkemenangan dan berkelimpahan adalah melalui ucapan syukur. Artinya, ketika kita mengucap syukur, pintu kesempatan, pintu kesembuhan, pintu pemulihan, pintu mujizat, pintu pertolongan, pintu rezeki, dan pintu berkat akan semakin terbuka bagi kita. Sebab orang yang selalu bersyukur mampu melihat sisi positif di balik masalah, mampu melihat kebaikan di balik hal-hal buruk sekalipun, mampu melihat keajaiban di balik kemustahilan, karena tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Roma pasal 8 ayat 28. Oleh Yesus kita juga beroleh jalan masuk. Oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita sendiri, kita berdiri, dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Sebaliknya, orang yang suka bersungut-sungut hanya melihat hal-hal negatif di balik masalah, karena pikiran dipenuhi dengan keraguan, ketakutan, dan kekhawatiran sebagai tanda ketidakpercayaan akan kuasa Tuhan. Dalam Kolose pasal 3 ayat 17, di sana dikatakan firman Tuhan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi kita tidak diizinkan untuk melakukan apapun tanpa mengucap syukur kepada Tuhan. Saat kita melakukan sesuatu apapun itu, kita harus melakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus dan mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dengan mengucap syukur ada otoritas, ada kuasa. Dengan penuh otoritas, penuh kuasa, kita mengatakan seperti yang diungkapkan dalam Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun.
kita mulai meyakini bahwa Tuhan itu baik. Tidak peduli apapun boleh terjadi dalam hidup kita, tapi semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita mulai berjalan dengan otoritas kuasa yang diberikan kepada kita. Katakan, saya punya kuasa karena Yesus yang memberikan kuasa itu. Kita berjalan dengan kuasa, otoritas, dan dari otoritas itu mengalir mujizat Tuhan. Jadi sekarang manusia memiliki 3 alasan tetap, permanen, yang tidak akan pernah berubah untuk mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Jangan fokus pada situasi kondisi Anda pada saat ini, tapi fokuslah pada 3 hal, sifat dasar Tuhan dan caranya memperlakukan kita yang tidak pernah berubah. Itulah pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib menebus dosa manusia dan menyelamatkan kita. Itulah kasih Tuhan yang begitu besar untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana kunci membuka pintu rezeki? Fakta penting tentang pengucapan syukur adalah kunci untuk dapat membuka akses kepada kekuatan mujizat Tuhan yang ajaib dalam Yohanes pasal 6 ayat 11, bahwa hanya dengan mengucap syukur mujizat terjadi. Apa kata Yesus? Ya, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Lalu Yesus mengambil roti. Ya. Roti di sini dalam bahasa aslinya artos, diartikan sebagai rezeki. Jadi bukan hanya makanan atau roti atau ubi dan lain sebagainya. Dan bukan roti biasa, tetapi menyangkut kebutuhan jasmani kita. Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Jadi di sini nampak bahwa Yohanes mendapat pengertian bahwa mujizat itu terjadi bukan karena sebuah doa yang panjang dan lama, tetapi karena sebuah pengucapan syukur. Jadi hanya dengan mengucap syukur, Yesus mengambil roti lalu mengucap syukur. Sebuah ucapan syukur sesungguhnya menghargai segala yang sudah diberikan Tuhan dalam hidup ini. Ada aliran kuasa di balik sebuah ucapan syukur. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22. Pentingnya memiliki hati yang gembira dalam bekerja, karena hati yang gembira berarti hati yang bersyukur. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Efesus pasal 5 ayat 20. Jadi ucapan syukur itu
mampu mendatangkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan mencurahkan roh-Nya agar bekerja dalam hidup kita. Ia memberi hikmat untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan, yang sesuai dengan kehendak-Nya. Sebab firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Dan kuncinya ada pada ucapan syukur. Bagaimana membuka pintu kesembuhan? Kunci membuka pintu kesembuhan. Dalam Lukas 17 terdapat cerita tentang 10 orang sakit kusta yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi di ayat itu tertulis, mereka berteriak kepada Yesus dan berkata, Yesus Tuanku, berbelas kasihanlah pada kami. Lalu Yesus menjawab mereka, pergilah dan perlihatkanlah dirimu pada para imam. Mereka semuanya sembuh dari kusta, tetapi hanya satu orang, yaitu seorang Samaria, bukan Yahudi, yang kembali mendatangi Yesus untuk berterima kasih. Dan orang itu jatuh tersungkur dan berterima kasih pada Yesus. Mengapa justru orang asing yang datang kepadaku untuk menyatakan syukurnya? Lalu Yesus berkata kepada orang itu, imanmu menyelamatkan. Dengan bersyukur berarti iman menjadi aktif. Mereka semuanya menerima kesembuhan secara fisik, tetapi hanya satu orang yang menerima kesembuhan spiritual yang abadi melalui keselamatan. Dan hanya orang itu yang berhasil mendekat pada Yesus. Lihatlah, tanpa pengucapan syukur, kita tidak akan memiliki akses pada Tuhan. Mungkin saat ini, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saat ini menyaksikan acara ini, sedang terbaring ataupun mengalami berbagai pergumulan sakit penyakit, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Keselamatan akan datang. Percayalah apa kata Tuhan Yesus. Imanmu menyelamatkan engkau. Artinya bahwa kesembuhan itu bukan hanya kesembuhan secara fisik, tetapi yang paling utama adalah kesembuhan rohani, keselamatan yang dianugerahkan Tuhan pada kita. Sama seperti 10 orang kusta yang sakit, 9 hanya menerima kesembuhan badani saja, tetapi tidak menerima kesembuhan. Hanya satu orang, orang Samaria lagi. Sekarang, bagaimana membuka pintu kebangkitan? Dalam Yohanes 11 ayat 41. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Hanya itu saja yang Yesus katakan. Lalu Tuhan memanggil Lazarus. Lazarus, keluarlah. Lihatlah, kalau kita tidak membangun kebiasaan untuk menaikkan syukur pada Tuhan, sebagaimana dijelaskan di sini,
kita melewati banyak dari aliran kuasa Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Banyak dari doa-doa penuh kuasa di Alkitab adalah doa-doa yang pendek. Contohnya adalah doa Musa untuk Miriam terkena kusta karena mengeritik saudara laki-lakinya. Musa berkata, "Tuhan, sembuhkanlah dia." Hanya itu saja yang dikatakan. Doanya pendek, singkat. Apakah ucapan syukur itu hanya pada saat kita berada di dunia ini? Ucapan syukur itu juga berlaku di sorga, rumah Bapa di sorga. Coba kita perhatikan Wahyu pasal 4 ayat 9. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia. Di situ dikatakan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas takhta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Wahyu 17 ayat 11 dan 12, Wahyu 11 ayat 16 dan 17. Jadi ucapan syukur itu bukan hanya di dunia ini saja, melainkan di sorga rumah Bapa. Sekarang kita akan melihat sisi keterbalikannya dari kebenaran ini, yaitu lawan dari rasa syukur, lawan dari berterima kasih. Dan apa yang dikatakan Alkitab soal ini? Bersungut-sungut mendatangkan kutuk. Bilangan 14 ayat 27. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Demikian juga Rasul Paulus juga mengungkapkan hal yang sama dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Alkitab menyebutnya jangan bersungut-sungut. Dalam bahasa modern, mengeluh, komplain. Jadi kalau kita tidak memiliki rasa syukur, rasa terima kasih, sudah pasti kita adalah orang yang suka bersungut-sungut, orang yang suka mengeluh, orang yang suka komplain. Mari kita lihat apa yang Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 10. Di sini Paulus sedang memperingatkan umat percaya agar tidak jatuh ke dalam dosa yang sama seperti yang dilakukan oleh orang Israel dikeluarkan dari Mesir. Dikatakan dalam ayat 7, dan jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Janganlah kita melakukan percabulan, dan janganlah mencobai Tuhan, dan janganlah kita bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Perhatikan bilangan 21. Orang Israel mulai bersungut-sungut pada Musa dan kepada Tuhan. Tuhan mengirimkan ular-ular tedung ke antara mereka, dan ular-ular itu mulai menggigit mereka, dan banyak dari mereka yang mati. Jadi janganlah bersungut-sungut, karena itu akan membawamu kepada ular tedung. Mungkin bukan dalam bentuk ular yang
sebenarnya, tetapi banyak bentuk racun yang akan masuk ke dalam kehidupan manusia. Bersungut-sungut adalah perbuatan yang sia-sia. Justru akibat bersungut-sungut sangat merugikan. Yang pertama, bersungut-sungut hanya akan memperberat masalah yang kita hadapi. Yang kedua, bersungut-sungut membuat Allah murka. Yang ketiga, bersungut-sungut menuai hukuman Allah. Allah menghukum setiap persungutan umat Israel. Mengapa? Karena bersungut-sungut sebenarnya adalah sikap melecehkan kekudusan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan kemahakuasaan Tuhan. Bukankah lebih baik kita berdoa memohon campur tangan Allah? Jangan biarkan kebiasaan bersungut-sungut menempatkan kita di bawah hukuman Allah. Sekarang bagaimana rahasianya untuk tidak lagi bersungut-sungut dalam kehidupan kita? Bagaimana memiliki kehidupan kekristenan yang tidak lagi bersungut-sungut? Paling tidak ada 4 langkah yang penting yang kita dapat lakukan. 1. Jadilah ciptaan baru dalam Tuhan Yesus. 2 Korintus 5 ayat 17. Yang kedua, dengan kekuatan Tuhan Yesus, disiplin diri untuk berhenti bersungut-sungut. Yang ketiga, jadikan bersyukur senantiasa menjadi gaya hidup. Efesus 5 ayat 20. Jangan terkejut jika karakter bersungut-sungut yang kita miliki menjadi lenyap hanya karena kita mengucap syukur. Mari bersyukur senantiasa untuk selalu, segala sesuatu, dan dalam segala hal. Yang keempat, tetap percaya kepada kebaikan, kesetiaan, dan kemahakuasaan Allah. Sebagai orang percaya, sesungguhnya kita memiliki banyak alasan untuk selalu mengucap syukur. Bisa bernapas, memiliki tubuh yang sehat saja, sehingga bisa beraktivitas, merupakan berkat yang tak ternilai harganya. Perwujudan hati yang melimpah dengan ucapan syukur adalah senantiasa memuji-muji Tuhan. Memuji Tuhan adalah ungkapan iman yang kita nyatakan melalui bibir lidah kita. Itulah sebabnya Daud menjadikan puji-pujian kepada Tuhan sebagai gaya hidupnya. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Daud sangat percaya, dan kita juga sangat percaya bahwa ada kuasa di balik pujian, di balik ucapan syukur, karena Tuhan bersemayam, Tuhan bertahta, Tuhan hadir. Hadirat Tuhan ada di atas puji-pujian umatnya, yaitulah kita sekalian. Haleluya. Amin.